tahu hafal kitab Muwatta. Muwatta itu isinya fikih karangan Imam Malik. Dari situ disuruh ngaji lagi dari anak bila kita nggak ketemu santrinya. Kayak disebut kias itu hukum analogi. Ya kan? Kalau nggak ada kias repot. Contoh di Quran cuma ada innamal khamr itu peresan korma. Kalau peresan anggur, kalau peresan tape. Nah, makanya ada hadis kullu muskirin haramun. Setiap yang bikin mabok itu haram. Kalau bubur makan nasi kebanyakan mabok, nah, itu haram. Makan nasi sampai muntah lagi. Itu juga sama. Haram. Dulu nggak ada morfin. Apalagi sabu-sabu. Nggak ada. Kalau pakai ayat innamal khamru doang, bagaimana coba? Kok nggak ada ayat itu bang? Minum aja katanya. Ya, campur aja apa? Oh kita melati mautan ada. Atau nggak ada. Apa innamal cukup? Nggak ada. Ya. Cukup kan daerah stres kan? Kalau kita soal ini. Itu nggak ada. Tapi kalau ada hukum analogi, makanya ada Quran, ada hadis, ada ijma, sepakatnya para ulama, ada qiyas. Nah, qiyas terbanyak tuh, ada qiyas aulawi. Kayak ayat nggak boleh wala taqul lahuma janganlah kamu ngomong ke orang tua itu kata bosan atau tidak. Mama dulu itu udah dosa. Itu kalau nggak ada qiyas repot itu. Berarti yang nggak boleh cuma akhlak. Berarti kalau mukul boleh. ya aja nggak boleh, apalagi mukul bego kan gitu. Aja nggak boleh, apalagi melotot, tendang. Pada dalam tendang tuh ya, dibungkus apalagi sampai ngebungkus. Itu kayak apa dosa? Ayatnya wala taqrabuz zina. Yang nggak boleh ngedeketin, zinanya nggak apa-apa. Ini ya kan? Kalau ingat ayat wala taqrabuz zina, nggak boleh ngedeket. Berarti ngedeket. Kalau loncat nggak apa-apa. Kayak dulu, jangan ragu-ragu maksiat saya. Kalau sudah ditendang sama malaikat loncat ke surga. Di mana? Emangnya itu neraka segede kampung kakak? Enggak. Sampai ada keterangan neraka itu kayak apa namanya? Itu kalau karung diinjak paham nggak? Udah penuh. Itu kalau dibebesin lagi masih masuk. Itu neraka itu. Jangan dipakai main tuh, dilempar sama malaikat. Lewat kemana? Jangan-jangan ada di kerak ya tak? Enak katanya sama artis ya goblok. Gosok bareng-bareng mau. Yang kayak enak. Ya nasi liwet kerak enak. Kalau kerak-kerak apa? Hati-hati ya. Kalau mau itu gampang hias. Ya, itu yang sering. Jangan deket-deket. Kalau aku mau enak aja ngomong. Ya, apa namanya bagus sama anjing gitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i, ya orang yang jilatnya kan sudah dicuci 7 kali ya. Nah, beda dong kayak babi. Kan kalau babi jelas ukurannya najis. Anjing nggak ada. Cuma di hadis kalau ada anjing ngejilat wadah kalian, cuci 7. Kalau Imam Syafi'i pakai analogi kan dari Imam Hanafi, sama aja berarti sama bapak tadi. Ya kan? Nah, 7 kali, nanti masukin aja kok boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i bukan, cuma kalau ngejilat doang. Nah, paham? Ya, itu lah perbedaan dan terbang. Ya nggak apa-apa, asal bisa ngurusnya aja. Ada juga keterangan hadis kan kalau ada anjing di rumah malaikat rahmat nggak masuk. Tapi kalau tafsiran apa ahli sufi kalau ada berbahaya bahaya, ahli sufi itu ngomongnya anjing itu bukan anjing beneran, tapi anjing makan nafsu. Kalau nafsunya kuat malaikat rahmat nggak
itu ya pengertian aula maskumun bisa batal wudu. Kalau Imam Syafi'i bersentuhan batal. Kalau Imam Malik bukan sentuhan jima batal. Begini, kalau Imam Syafi'i orang apa sebenarnya kalau udah yang apa namanya mahram, baik mahram, ajnabi batal. Tapi kalau imam yang lain bilang yang ini nggak apa-apa, batal. Ada hadisnya juga. Pengertian beda-beda kan? Dan kalau Syafi'i biasanya banyak sadar bilbab. Sadar itu menutup pintu fitnah. Boleh-boleh aja, cuma nantinya resikonya. Musik haram. Pernah dibahas kan? Yang haram itu gimana? Ada yang bilang musik haram itu gara-gara setiap ada musik biasanya ada cewek. Kalau ada cewek biasanya mabok. Kalau udah mabok mana? Dulu itu konser musik udah ada dari dulu sehari semalam. Kalau udah musik baik kamu musik itu golf lah. Dan juga tasyabuh bil fusaq, menyerupai orang-orang fasik. Itu kalau misalnya udah haram sampai jual beli alat musik haram ya. Itu wali songo itu juga khilaf antara para aulia juga khilaf. Bisa nggak bawa musik kira-kira nggak merusak agama? Kalau bisa ya silahkan, nggak masalah. Kalau habis ini ngomong kira-kira kalau sholawatan pakai alat musik itu lebih enak sholawatannya apa genjreng-genjrengnya? Begitu sholawatannya nggak ada, cuma ada genjrengnya goyang. Ya kan kalau misalnya tidak haram udah sampai ada itu hadis manis sama ala termatahi lam yasma qira'at al-qur'an dan mufrad pengajian namanya sulam orang yang dengar alat malahi boleh semua kan kita ya nggak dengar qira'atnya ahli surga ya tapi kan ini saya bilang alat malahi itu akan saya kasih contoh yang alat malahi berarti kalau nggak malahi audit cuma yang minta sudah. Tapi kata aku walaupun main gitar nangis semua. Nangis ingat Allah. Kira-kira kita ngejreng nangis ingat Allah. Itu kayak Habib Jarod ya. Kalau kita kan ke diskotik ngelihat sawah. Ada tak para aulia itu ngelihat yang maksiat bukan ngelihat yang maksiatnya, yang nyiptainnya. Bisa nggak begitu? Ya. Kalau bahasa kalau mau masuk ke tempat begitu, udah siap belum? Udah kayak dokter ngobatin yang sakit udah punya serum. Jangan begitu masuk ikut kurapan. Ya, ke tempat begitu. Ini contoh banyak kiai, banyak ustaz, ceramah tempat begitu. Bukannya dilarang, kalau udah kuat silakan. Ya. Yang jadi masalah malah ikut mabok ini. Ada yang paling masyhur kalau kita kayak Musni, ya, gosok. Beliau kalau dakwah ya di tempat-tempat maksiat begitu. Walaupun katanya beliau bukan mabok. Orang ada yang bilang ada begitu masuk bawahnya laut, kita kan masuknya perut. Sudah sampai situ belum? Ini setahu saya yang begitu bukan orang biasa, penugasan khusus operasi khusus supaya kerja. Karena orang biasa yang begitu setahu saya. Ya kalau udah buat silakan. Kalau itu masuk ngacak ya. Nah, udah najis najis. Jadi balik pengertian yang namanya najis setiap yang kotor, yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat, ya. Terus ya, sekarang ke makanya lagi al hayawanatu
kulluha semuanya tahiratun suci. Hewan itu aslinya semua suci. Illal kalba, ya, kecuali anjing. Ya, tadi saya bilang kita madhabnya Syafi'i. Walau mu'allaman, walaupun itu anjing sudah dilatih, linak misoidin untuk berburu. Ya, ntar kalau kalian punya anjing buat berburu, anjing kan larinya cepat, ciumannya kuat. Nah, kita ada syarat-syaratnya. Anjing yang bagaimana itu? Anjing begitu kalau lepas nurut, begitu dia gigit, stop, berhenti. Bukan anjing yang ngacak-ngacak, enggak. Anjing itu kelebihan Allah dalam anjing. Makanya anjing kan dipakai buat ngendus musuh sama dia. Nah, walaupun mu'allam minah isaidin, dilatih buat berburu, tetap kan? Wal khinzira, dan celeng li'annahu mandubun qatluhu. Itu yang namanya babi mandubun disunnahin qatluhu, bukan buat makan nyawa. Mandubun qatluhu, dan ghairi dhararin, walaupun tidak ada darurat. Ya, darurat toh bahaya. Sunnah bunuh. Ya, dengan sejak dia lagi. Kenapa itu? Bahasa Arab. Dulu ceritanya waktu Nabi Nuh naik perahu, belum ada WC. Berak sembarangan. Ya, kalau ada WC sembarangan gimana? Wow, ya kan? Doa sama Allah, ya Allah itu gimana? Di perahu, wow banget. Allah ciptain itu makhluk yang namanya babi. Apa tugasnya? Makan kotoran. Ya, babi mau. Ya, dan setiap kalau kita hayawatul hayawan berarti ya, setiap hewan yang kita makan itu karakternya masuk ke orang. Makan buaya tadi apa? Ular. Tentara mungkin butuh mereka biar berani masuk hutan kayak ular. Ya, kalau ayam kan biasa. Tapi malah senang lagi itu senang paham. Ya. Wal mutawallidan minhuma, dan yang diperanakan dari anjing dan babi. Paham ya? Au min ahadihima, atau dari salah satunya. Ada orang kawin sama anjing, ada orang kawin sama babi. Min ahadihi. Ya. Cerita itu kan Nabi dari kencing ya mau sudah. Salah saya kami mana betul. Kaminya atret. Dia maaf. Diterusin lagi dah. Jangan. Jangan. Wajib sama lah ya, aku ke bawahnya lagi. Kita berikan saja. Walaisa minhu marabba bilabani ahadina au bilabani syatin ahdalahu makalun.